teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nurmifal Hairata Jurdin dengan NIM 2507011011032 dari kelas I. Nah, kali ini saya akan membagikan sebuah video eksplorasi mengenai perjalanan perkembangan hidup saya mulai dari masa prenatal hingga masa anak tengah dan akhir. Nah, melalui video ini saya berharap dapat memahami potongan-potongan kecil perjalanan hidup saya, lebih mengenal diri saya, dan melihat teori-teori perkembangan manusia yang benar-benar tercermin dalam perjalanan hidup saya. Nah, semoga perjalanan kecil ini dapat memberikan wawasan baru baik bagi saya maupun bagi teman-teman yang menonton. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk menyusun video ini, saya mengumpulkan informasi dari kedua orang tua saya, kakak-kakak saya, serta adik saya. Mereka banyak membantu saya untuk mengingat kembali cerita-cerita masa lalu saya yang tidak saya ingat. Selain wawancara, saya juga menggunakan beberapa dokumen pribadi seperti album foto keluarga, video keluarga, rapor TK dan SD, serta cerita keluarga yang masih tersimpan dengan baik. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam mengumpulkan informasi ini yaitu ada beberapa dokumen yang telah hilang ataupun tidak lengkap. Kedua, ada beberapa detail tertentu yang sudah dilupakan oleh mama saya karena sudah lama berlalu. Selain itu, beberapa foto juga tidak tersimpan dengan baik sehingga saya hanya dapat menampilkan sebagian kecil untuk sebagai dokumentasi. Kondisi mama saya saat hamil anak ke-6 yaitu saya pada usia 35 tahun. Nah, pada trimester pertama mama saya merasakan mual dan susah makan. Setiap kali makan seringkali dia muntahkan kembali. Namun uniknya mama saya setiap kehamilannya itu sangat suka makan jambu putih. Ada cerita lucu, mama saya itu baru merasakan ngidam kalau dia tahu dari dokter kalau dirinya hamil. Nah, memasuki trimester kedua, mama saya sudah tidak terlalu merasakan mual dan juga nafsu makannya sudah meningkat. Nah, pada trimester kali ini, mama saya sangat suka makan anggur dan minum Sprite. Mama saya juga rutin untuk cek kandungan di dokter setiap bulannya. Masuki trimester ketiga, mama saya sudah nyaman untuk beraktivitas walaupun sempat beberapa kali mengalami kontraksi palsu. Menjelang persalinan, mama saya mengalami bengkak pada kakinya dan sering buang air kecil. Namun untungnya mama saya tidak mengalami faktor risiko selama kehamilan. Proses kelahiran saya berlangsung secara normal dan sangat cepat. Dimulai dari pembukaan pertama yang dirasakan oleh mama saya di jam 8 pagi dan saya sudah lahir di jam 9:45 pagi hari di hari Jumat tanggal 30 Maret 2007. Panjang saya saat lahir yaitu 45 cm dan berat saya yaitu 3,4 kg. Setelah melahirkan, mama saya sudah bisa langsung berjalan dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi secara keseluruhan, faktor prenatal yang paling mempengaruhi perkembangan awal saya adalah kombinasi dari kesehatan fisik dan emosional mama yang terjaga dengan baik meski di usia yang dianggap berisiko. Yang kedua, nutrisi yang terpenuhi pada periode-periode kritis didukung oleh pola perawatan kesehatan yang rutin. Yang ketiga, kondisi psikologis mama yang bahagia dan penuh penerimaan yang menciptakan lingkungan prenatal yang rendah stres. Yang keempat, proses kelahiran yang lancar yang memungkinkan dimulainya ikatan yang kuat dan sehat antara saya dan mama. Pada masa bayi yaitu usia 0-2 tahun merupakan periode yang sangat penting yang biasa juga disebut dengan masa emas atau 1000 hari pertama kehidupan. Menurut Mustika dan kawan-kawan, di fase ini bayi mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat dan terlihat jelas dalam berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan pengalaman saya di mana saya dikenal sebagai bayi yang aktif, banyak bergerak dan jarang menangis. Perkembangan motorik kasar saya juga itu dimulai sejak dini, di mana saya sudah bisa berjalan di usia 10 bulan 15 hari dan tidak lama kemudian yaitu pada usia 10 bulan 20 hari gigi pertama saya juga sudah muncul. Saya berada pada tahap sensori motor menurut teori Piaget di mana bayi menggunakan indera dan gerakannya itu untuk memahami dunia. Menurut Hidayatullah, bayi itu belajar lewat pengalaman langsung seperti meraih, menggenggam, dan berinteraksi dengan objek di sekitar. Dari cerita mama saya itu tergolong bayi yang responsif. Contohnya saya itu mulai
menunjukkan emosi seperti menangis, tertawa, dan merespon ekspresi orang lain. Saya juga aktif mengeksplorasi dan cepat memahami rutinitas. Menurut Santrok, pada usia 0-2 tahun itu perkembangan bahasa mulai terlihat dari babbling hingga kata-kata pertama. Hal ini sesuai dengan pengalaman saya di mana saya itu mulai bercolotnya pada usia 3 bulan dan mencapai puncaknya itu pada usia 9 bulan. Nah, di mana saya itu sudah mengucapkan kata pertama yaitu mama. Perkembangan bahasa saya ini tergolong pesat dan sesuai milestone sebagian besar anak. Menurut teori attachment, bayi itu membentuk kedekatan dengan pengasuh utama. Nah, menurut cerita kakak saya itu bayi yang sangat clingy, suka digendong dan paling dekat dengan mama. Ayah saya juga mengatakan kalau saya itu sering menyanyi, yang mereka pun tidak mengerti artinya. Hal ini menunjukkan bahwa sejak kecil saya itu ekspresif secara emosional. Nah, masa anak-anak awal yaitu usia 2-6 tahun adalah periode di mana perkembangan fisik dan motorik itu mengalami kemajuan pesat. Perkembangan fisik itu mengikuti pola yang teratur, sementara perkembangan motorik itu bergerak dari kemampuan dasar menuju kemampuan halus menurut Nur Kamelia. Secara fisik dan motorik, perkembangan saya normal dan aktif. Dari cerita kakak saya itu adalah anak yang sangat lincah, suka berlarian, menaiki tangga, dan sudah bisa makan sendiri menggunakan alat makan. Bahkan sebelum masuk TK itu saya sudah bisa memegang pensil dengan benar. Ini menandakan perkembangan motorik halus saya itu berjalan sangat baik. Saya berada di tahap praoperasional menurut Piaget, di mana anak itu mulai mengembangkan kemampuan berpikir simbolis, bahasa, dan imajinasi, tetapi belum dapat berpikir logis seperti orang dewasa. Pada saat ini, saya itu menunjukkan fungsi simbolis di mana saya mampu menggambar objek seperti pemandangan, orang, dan rumah. Bahkan saat TK, saya juga pernah mengikuti lomba menggambar dan mewarnai. Saya juga menunjukkan animisme, di mana saya sering bermain peran serta masak-masak dengan boneka bersama adik saya. Saya menganggap boneka itu hidup dan bisa makan seperti saya. Dari cerita kakak saya itu anak yang cerewet, banyak bertanya, dan penuh rasa ingin tahu. Nah, perkembangan kosakata saya itu meningkat sangat cepat karena sering berinteraksi dengan mama, ayah, kakak, dan adik saya di rumah. Sebelum masuk TK, saya sudah pandai mengucapkan huruf R dan L. Dalam hal membaca, saya termasuk cepat karena sudah mampu membaca buku dari TK dengan baik. Saya juga sudah menghafal beberapa doa harian, sudah pandai berhitung, bahkan saya sudah tamat membaca Iqra. Semua ini menandakan bahwa kosakata saya itu sudah bertambah banyak. Saya berada pada tahap intivate versus guilt menurut Erikson, di mana anak itu mulai merencanakan, memulai, dan melaksanakan aktivitas. Saya itu mudah bergaul, punya banyak teman baik di TK maupun di sekitar rumah. Saat berusia 2 tahun, adik saya lahir, dan meski saya masih kecil itu saya mampu menyelesaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam keluarga saya. Hubungan saya dengan kakak serta adik saya itu sangat baik, walaupun terkadang kami bertengkar karena hal sepele, namun tidak lama sudah itu pasti kami akan bermain bersama kembali. Saya memasuki tahap pre-konvensional menurut Colbert, di mana saya itu menilai baik atau buruk berdasarkan pada hukuman atau imbalan. Saya berpikir kalau saya memukul adik saya maka saya akan dihukum. Jika saya dihukum berarti perbuatan itu salah. Saya juga berpikir jika saya membantu mama saya itu hal yang baik karena saya mendapatkan pujian. Menurut Santrok, pertumbuhan saya itu memasuki fase stabil dengan peningkatan kekuatan dan koordinasi motorik. Pengalaman saya sesuai dengan hal tersebut, di mana selama bersekolah di SD Impres Daya, saya termasuk anak yang sangat aktif, terutama dalam kegiatan fisik. Saya sering bersepeda, lompat tali, lari-larian, dan mengikuti 2 ekstrakurikuler, yaitu pramuka dan tari. Aktivitas-aktivitas ini menunjukkan bahwa perkembangan motorik kasar saya berada pada tahap yang optimal. Menurut Piaget, anak usia 6-12 tahun berada pada tahap operasional konkret, yaitu masa ketika anak mampu berpikir logis mengenai hal-hal nyata dan memahami hubungan sebab akibat sederhana. Pada masa ini, kemampuan akademik saya itu mulai berkembang pesat. Saya menunjukkan perkembangan kognitif yang sangat baik secara akademik. Saya selalu mendapatkan ranking dan memiliki ketertarikan kuat pada kegiatan belajar. Saya cepat memahami pelajaran, terutama mata pelajaran yang membutuhkan pemahaman membaca, menghafal, dan berpikir logis.
Nah, ada salah satu pengalaman menarik. Saya sempat dititip belajar selama 4 bulan di Surabaya dan tetap mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan kemampuan adaptasi kognitif saya yang matang. Pada masa ini, saya memiliki kemampuan bahasa yang baik. Saya mudah menjelaskan sesuatu kepada teman, aktif berkomunikasi, dan memiliki relasi sosial yang kuat, termasuk menjaga komunikasi dengan teman-teman ketika saya berada di Surabaya. Kami masih sering saling menelpon meskipun berjauhan. Nah, menurut Erikson, anak usia sekolah dasar berada dalam tahap industry versus inferiority, yaitu fase ketika anak mengembangkan rasa mampu, percaya diri, dan kompetensi melalui kegiatan sekolah dan interaksi sosial. Nah, saya termasuk anak yang mudah bergaul, memiliki banyak teman, dan bahkan itu memiliki 4 sahabat dekat yang hubungan pertemanannya itu masih bertahan hingga sekarang. Hal ini menunjukkan perkembangan sosial yang positif dan kemampuan membangun relasi jangka panjang. Nah, salah satu pengalaman penting adalah ketika saya kembali dari Surabaya setelah 4 bulan dititip belajar. Nah, teman-teman saya itu di SD menyambut saya dengan bahagia karena mereka kira saya sudah pindah sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa saya memiliki ikatan sosial yang kuat dan disukai oleh lingkungan. Secara emosional, pengalaman berpisah sementara dengan teman-teman ini membantu saya untuk mengembangkan kemampuan adaptasi dan kemandirian. Anak SD berada pada tahap konvensional menurut Kolberg, yaitu memahami pentingnya aturan sosial dan perilaku yang diterima oleh lingkungan. Saya itu dikenal sebagai anak yang disiplin, patuh, dan peduli terhadap orang-orang di sekitar. Saya itu selalu mengikuti aturan sekolah, contohnya itu datang cepat, upacara saat di hari Senin. Kemudian saya menghargai guru dan membantu teman ketika dibutuhkan. Bahkan dalam kegiatan pramuka dan tari, saya menunjukkan sikap bertanggung jawab dan bekerja sama dalam kelompok. Dari cerita-cerita ini, saya jadi paham bahwa kepribadian saya itu ternyata dibentuk dari sejak kecil. Saya adalah tipe orang yang dari dulu aktif, mudah penasaran, dan bisa menyelesaikan diri dengan tempat baru. Kemampuan saya untuk berteman dan menjaga pertemanan hingga sekarang, serta rasa percaya diri dalam belajar itu ternyata sudah kuat sejak masa kanak-kanak. Intinya, saya itu belajar bahwa saya adalah apa yang saya bangun dari masa kanak-kanak saya dulu. Saya sadar bahwa tumbuh kembang manusia itu seperti puzzle di mana semua bagian seperti fisik, pikiran, perasaan, dan lingkungan itu saling berhubungan. Tidak ada yang instan, semuanya itu lewat tahapan. Dari semua teori, gabungan teori Erikson dan teori Bronfenbrenner ini paling cocok dengan cerita hidup saya, di mana teori Erikson itu membantu saya memberi nama tahapan yang saya lalui, seperti bagaimana saya belajar percaya pada orang tua, punya inisiatif, dan akhirnya merasa mampu. Sementara teori Bronfenbrenner ini membuat saya melihat bahwa saya itu berkembang dengan baik karena dikelilingi lingkaran dukungan yang kuat. Mulai dari keluarga, teman dan sekolah, hingga pengalaman pindah sementara yang justru melatih kemandirian saya. Nah, kedua teori ini menegaskan bahwa dukungan dan kasih sayang sejak dalam kandungan itu modal terbesar untuk menjalani tahapan hidup dengan baik. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mama, ayah, kakak, dan adik saya. Terima kasih untuk setiap cerita, dari yang detail sampai yang lucu-lucu, yang kalian ingat dan bagikan. Cerita-cerita itu seperti potongan harta karun yang membantu saya mengenal diri saya lebih dalam lagi. Kalian bukan hanya keluarga, tapi juga tim pendukung utama saya sejak detik pertama kehidupan. Terima kasih untuk semua cinta dan dukungan kalian. Demikian video eksplorasi perkembangan diri saya, semoga bermanfaat dan menjadi refleksi bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.